Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita masuk ke video yang kedua. Jadi di sini ada alfabet offline. Jadi ketika kita menggambar proyeksi itu harus diperhatikan juga toleransi gitu. Nah, di sini saya punya cutting plane, center line, sama chain line. Nah, bedanya apa sih Bu? Kira-kira bedanya? Bedanya gini, seperti yang pernah saya bilang ketika kalian menentukan sebuah toleransi itu kan ada standar. Nah, dari standarnya, toleransi itu pasti ada sebuah standar. Nah, dari standarnya itu kan ada toleransi umum sama toleransi khusus itu kan. Tujuannya apa toleransi itu? Ketika kita mau menyesuaikan atau memasangkan benda kerjanya itu tuh dia biar nggak terlalu ribet gitu dipasangkan. Misalnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, antara pulpen misalnya whole sama poros itu kan masing-masing dia punya toleransi sendiri-sendiri. Nah, makanya itu di sini salah satu contohnya untuk yang whole-nya itu dia ada cutting plane, ada center line kayak gitu. Jadi dia dia ada bagian yang mana dia harus dijadikan sebagai tempat untuk memotong dan kapan dia dijadikan bahwa dia itu adalah ukuran nominalnya atau ukuran dari dasar si whole-nya tersebut gitu. Begitu juga dengan bagian yang lain. Di bagian yang lain pun juga dia tuh punya yang namanya toleransi. Nah, balik lagi, toleransinya berapa, Bu? Ngikut sama standarnya. Standarnya dari ISO, bisa juga standarnya itu dari pihak internal atau pihak perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita masuk ke line. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada beberapa line kapan dia putus-putus, ya kan? Kapan dia putus-putus. Nah, kapan dia solid. Nah, kalau solid, nih saya highlight sebentar ya. Kalau solid dia seperti ini. Solid ini dia menandakan bahwa bendanya itu kelihatan gitu, kelihatan sama mata. Oh, berarti di sini horizontal, di sebelah sini vertikal. Nah, beda kalau seperti ini. Kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, dia dia itu ada garis atau mungkin ada bagian yang belok gitu, sempat belok, tapi dia nggak visible terhadap mata kita, gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia kelihatan kita asumsikan kita di bagian depan kita melihatnya dengan posisi yang standar gitu. Jadi di sebelah sini kita asumsikan ini lantai ya. Ini lantai terus di sini ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya ini dia menandakan apa? Dia menandakan bahwa ada pembatas gitu. Pembatas bendanya itu ada lubang atau enggak gitu. Nah, bedanya apa Bu kira-kira dengan ini? Dengan si putus-putus tapi dia garisnya tuh lebih panjang. Nah, kalau dia garisnya lebih panjang itu berarti bahwa dia tuh senternya. Dia tuh center dari hole-nya. Sedangkan yang putus-putus ini dia itu bagian sampingnya sampingnya si hole-nya itu. Nah, oleh karena itu kalau diputer kita balik. Nah, hampir sama seperti ini. Dia ada center. Nah, dia di sini ada area area si solidnya itu. Seperti ini. Ini kita lihat multiview ya. Berarti di sini lihatnya di kiri sama atas. Nah, ini bagian bawah. Kenapa saya sebut bawah? Karena, ini bagian atas. Kenapa dia bagian atas? Karena ini ada lengkungan kan? Ini ada lengkungan, berarti di sini ada patahan. Kalau di sini ada patahan, di sini ada patahan. Jadi seperti ini solid ya. Nah, posisinya di sini kan ada dua silinder, ya kan? Silinder pertama kita lihat silinder luar. Silinder yang kedua dilihat mana? Ini, batas yang dalam. Jadi kalau misalnya kita representasikan menjadi view atas, dia seperti ini. Kalau samping, dari sini kita sign-nya gitu di sini, seperti ini. Nah, kalau yang ini, kira-kira yang mana?
Mungkin kalian bisa lihat, kalian bisa lihat dulu yang ini, nanti kita diskusi di kelas. Kalau ini kira-kira dia view-nya bagian mana. Nah, ini kalau apa namanya, bendanya dia ada silinder dan dia ada square. Oke. Ini kita bisa lihat tampilan di sini, saya asumsikan, sorry, saya asumsikan seperti ini. Di sini view-nya, ya kan? Kemudian saya bedakan sama yang di sini. Kemudian di sini kan kalau misalnya kita lihat dari atas, dia tampaknya seperti ini. Di sini sama ini, dia lubang ini. Kalau garis ini, dia mewakili permukaan yang ada di sini. Gitu. Jadi beda-beda. Oke, saya masuk ke sini. Ini bentuk sederhana yang biasanya dibuat ya. Nah, ini ada dua tangan partial silinder. Yang pertama dia nggak kelihatan, dan yang kedua dia kelihatan. Oke, untuk yang selanjutnya yang masalah tangan partial silinder, ini saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.